bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan, bagaimana akal itu penuh keterbatasan. Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan dari Allah yang Maha Tahu. Panca indera terbatas, kelihatannya A tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah kok begitu. Nah, itu panca indera, bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering trik. Yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik, itu akal. Akal sering tertipu. Merasa orang soleh tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas, kalau ladunia tidak. Kenapa? Karena ladunia sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah ya tidak ada batasnya, sudah isinya bisa macam-macam. Ad-dunya wa ma fiha wal akhirah wa ma fiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali, mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam Tadhkiratul Auliya, itu biografinya para wali. Akhirat aja dibaca, apalagi dunia. Apalagi kayak acara karma itu yang kamu pernah melakukan ini, itu lebih gampang lagi kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama dalam ilmu laduni. Sayangnya memang yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positivistik, ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke, ini kalimat belakangan dalam Arisalah Laduniyah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, jadi orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan ladunia, berarti Allah menginginkan dia kebaikan. Dengan pengetahuan itu Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaga. Maksudnya jiwa universal, akal mustafat, atau Nur Muhammad kalau bahasanya Ibnu Arabi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang dikehendaki Allah melalui ilmu laduni. Ayatnya itu yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jadi yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia itu namanya hikmah. Makhluk yang bernama hikmah ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat sejak berapa tahun yang lalu. Itu kalau Allah menghendaki, kamu tidak perlu capek-capek ngaji, langsung dapat masuk dalam jiwamu tentang hikmah ini. Dan ini diberikan Allah tanpa syarat apa-apa kecuali satu hal, syaratnya mayyasha, yang diinginkan oleh Allah saja. Maka jadikan dirimu sebagai orang yang diinginkan oleh Allah. Syarat pertama pasti kamunya sendiri harus menginginkan Allah. Kalau kamu tidak menginginkan Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kamu. Jadi mayyasha. Dan orang yang dapat hikmah ini faqad utiya khairon katsira, pasti dia dapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan berzikir, tidak akan ingat tentang hal-hal semacam ini kecuali ulul albab, orang yang peka kolbunya, orang yang jernih kolbunya, itu ulul albab. Maka ini Al-Quran. Jadi kalian cari sendiri jalan biar kita diridhoi oleh Allah. Allah menginginkan kita.
Nah, nanti dalam hidup ini kenapa sih ada laduni? Karena hidup ini variabelnya dua. Ada sunnatullah, ada qudratullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang pasti. Kalau ini kita bisa belajar secara khusuli, secara ta'allum insani. Tapi yang qudratullah tidak. Kita menempuh qudratullah satu-satunya jalan ya secara laduni. Pengetahuan dari Allah langsung. Laduni bisa juga tentang sunnatullah, tapi dia juga bisa tentang qudratullah. Tapi ta'allum insani yang model manusia bisanya hanya sunnatullah, tidak bisa qudratullah. Sunnatullah itu kalau kamu tidak makan 3 hari mesti kelaparan, itu sunnatullah. Tapi tidak makan 3 hari kok kamu masih ketawa-ketawa santai, itu qudratullah. Ya. Jadi intervensinya Allah. Sunnatullah itu kamu loncat dari gedung lantai 20 dan tewas, itu sunnatullah. Kita memedomani sunnatullah. Tapi kamu loncat dari gedung lantai 20 kok pas di bawahnya ada truk bawa kasur banyak, itu qudratullah, kehendaknya Allah. Sunnatullah itu kamu cakep dapat pasangan cakep. Qudratullah itu kamu ayo lu contohnya ngono kuwi. Nah, dan qudratullah saya bilang tadi, qudratullah hanya bisa ditangkap oleh ilmu laduni. Ilmu biasa tidak masuk akal Pak, tapi itu laduni. Jadi kalau kalian punya pacar cakep terus ada wah tidak masuk akal, loh ini memahaminya pakai laduni. Tidak bisa pakai ilmu biasa, karena memang itu yang saya bilang tadi, Allah anytime intervensi. Kapanpun Allah bisa intervensi. Jadi namanya qudratullah. Dari situ ilmu laduni bermain. Kalau ilmunya manusia biasa yang kita kejar hanya bisa menjangkau yang sunnatullah. Kalau ada orang tanya, Pak, loncat dari lantai 20 tewas enggak Pak? Jawabannya iya mesti tewas. Kenapa? Karena kita manusia ngertinya yang sunnatullah. Meskipun ya enggak mesti juga, kalau Allah nolong kemudian itu levelnya qudratullah. Bukan ranah kita, tapi masih ada kesempatan enggak tewas. Tapi levelnya qudratullah. Makanya manusia disuruh berdoa. Kalau hanya sunnatullah, kita tidak pakai berdoa. Tidak berdoa, wong semuanya sudah pasti. Kalau saya jelek, miskin kayak gini, ya mesti dapatnya ya tidak jauh-jauh dari itu. Itu sunnatullah. Tapi kan jangan khawatir, ada qudratullah. Iya, jadi pada saatnya Allah bisa intervensi, tenang saja. Nah, itu qudratullah. Dan ini levelnya ladunia, ilmu laduni. Oke, saya pinjamkan dari Suhrawardi seperti janji saya tadi. Berarti apa? Untuk dapat isroki, bahasanya Suhrawardi, untuk dapat laduni, prosesnya ada 4. Yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyraq dari Allah. Ini yang riyadhah, ini yang mujahadah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua, iluminasi, isyraqi. Kalau sudah dicahayai, jangan salah, sampai di titik ini, sampai di nomor 2, itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ketiga, ini karakternya manusiawi lagi. Memahami, membangun pandangan sistematik, dipahami.
pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan pengetahuan itu. Ini juga levelnya manusia. Jadi pertanggungjawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik. Tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana, manusia berperan di mana dalam ilmu laduni setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh, terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa, ungkapan dan pemakaian pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi ilmu laduni itu berarti apa? Proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusiawi. Level ketiga dan level keempat. Jadi kalau ada orang misalnya, saya dapat ilmu laduni untuk bunuh kamu misalnya. Nah, ya kamu boleh bantah, karena selain kamu tidak ada di level laduni, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusiawi.